Halo wargi BIJB, selamat datang di Ngoprot, yaitu ngobrol-ngobrol di airport bersama saya Gesan dan saya Aldi. Tentunya hanya di airport inilah kita akan melihat semua terkait dengan tupoksi yang ada di unit BIJB. Lanjut lagi. Oke, mohon maaf maklum ya, ini episode pertama dari Ngoprot. Jadi mohon maaf atas segala keterbatasannya. Tapi kita akan mencoba kasih konten yang seru-seru nih buat wargi-wargi BIJB semua, terutama yang berhubungan dengan kebadarudara ya dia. Betul. Jadi di episode pertama kali ini kita mau coba menghadirkan, ini karena episode pertama nih, kita hadirkan yang hot-hot ya, yang super-super nih bintang tamunya. Tentunya bagian yang vital, sangat vital dari kebandarudaraan di Bandara Internasional Kertajati tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari unit PKPPK Bandara Kertajati. Cuman sebelumnya boleh di subscribe, like, dan komen dulu ya di channelnya PT BIJB. Oke, langsung aja kita mulai nih. Kita punya 2 orang di sini, Aldi. Iya. Ada, kenalin dulu, enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zul dari PKPPK. Oke, udah berapa tahun kerja di BIJB? Kerja di BIJB dari 2018. 2018, berarti mau 3 tahun ya? Ya. Udah 3 tahun ya, oke, sebelahnya nih Mas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Maulana. Saya juga dari pelaksana basic PKPPK. Oke. Terus sudah 3 tahun sama bekerja di Kertajati. Jadi masuknya bareng ya? Ya. Nah kebetulan memang dari 2018 ini adalah titik mulanya BIJB itu beroperasi. Jadi memang berdua orang ini dia merupakan pelopor juga sebenarnya di PKPPK, senior lah ya, suhu-suhunya PKPPK gitu. Nah kita mungkin mau nanya-nanya nih, mungkin nggak terlalu berat juga sih, tapi kita santai-santai aja gitu. Mungkin kalau orang lihat kan unit PKPPK gitu, unitnya itu wah sulit apa yang menantang gitu ya, sebagai unit yang menantang. Nah cuman mungkin kalau orang awam pengen, warga BIJB pengen tahu gitu, awal mulanya itu gimana sih, mungkin Kang Zul sama Kang Irza sendiri gitu, awal mula itu basicnya itu gimana, sekolah itu harus apa sih untuk PKPPK, terus kenapa sih memilih itu gitu, jalan itu gitu. Maka silakan dari Kang Zul dulu. Iya. Gini ya, jadi awalnya itu kalau saya itu kebetulan sekolahnya di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia waktu itu. Sekarang namanya PPI Curug. Oke, Curug ya. Ya, PPI Curug ya. PPI Curug sekarang namanya. Dulu STPI Curug. Dulu STPI Curug. Ya, oke. Terus Waktu itu sebenarnya masuknya bukan ambil jurusan PK, tapi akhirnya ditawarin gimana kalau PK. Awalnya apa tuh, sorry Kang? Awalnya jurusannya ngambil jurusan ATC. Oke. Ya. Air traffic Air traffic controller ya. controller, Ya, oke. Terus diseleksi, akhirnya ditawarin gimana kalau PK aja gitu. Oke. Mungkin karena penilaian dan lain hal. Oke. Ya udah, saya lihat nantang nih gitu kan. Karena sesuatu yang baru ya. Ya. Oke. Baru nantang nih gitu kan. Kita juga baru tahu waktu itu ada PKPPK. Ya udah masuk aja gitu. Oh, jadi karena asesmen tuh mendukung sebenarnya kan, Ya. untuk masuk ke PKPPK. Ya. Jadi agak belok pun nggak apa-apa lah ya, Ya. gitu kan. Karena menantang juga kan untuk ilmu baru juga ya. Ilmu baru. Kalau Kang Irza gimana gitu awalnya? Kalau saya awalnya mungkin sama-sama kayak Jul sih, karena kebetulan kita di Curug waktu itu satu kelas. Oh, walah. Biasa deh kayaknya deh. Iya. Cuman bedanya saya dari awal emang udah milih PK. Oke. Di situ saya memang nggak tahu sama sekali awalnya dunia penerbangan. Jadi saya milih PK karena ngelihat dari kesempatan aja. Oke. Di situ punya peluang dari yang daftarnya sedikit dan kemudian kebutuhannya banyak. Kebutuhan dari personel PKPK, dari bandara maupun lain sebagainya. Jadi kesempatan peluang untuk kerja kayaknya lebih banyak gitu. Akhirnya saya milih PK. Kalau untuk kenapa PK-nya mungkin itu klasik banget, klise juga, kayak pekerjaannya mulia. Amin. Semoga barokah ya dikerjain selama ya. Amin. Nah itu tadi menarik tuh. Awalnya kan nggak suka dunia penerbangan nih, nggak tahu maksudnya. Tapi pas awal tuh kenapa ke STPI Curug tuh gimana tuh?
Kenapa gitu? Apa alasannya, motivasinya? Kalau saya kebetulan waktu itu karena di perguruan tinggi nggak lulus. Iya, benar, Awalnya benar. apa? Awalnya mau apa tuh? Awalnya daftar di universitas apa tuh? Apa tuh? Hanas Hasanuddin. Oke. Makassar ya? Ya, di Makassar. Oh, asli Makassar. Ya, Oh, siap. daftar di mana? Di UI sempat juga daftar, Oke. tapi nggak lulus semua. Iya. Gitu. Akhirnya kebetulan tempat tesnya itu dekat rumah. Oke. Oh. Nyoba ke situ. Lulus. Wes, mantap. Berarti kan jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Iyalah. Dibutuhin lagi kan di sini kan, bener-bener. Tapi bener-bener berarti awam soal awal penerbangan. Tentang penerbangan awam maksudnya. Tentang dalamnya penerbangan awal. Sebelumnya awam banget. Kang Irza gimana tuh? Kenapa milih? Kalau saya milih dulu motivasinya pengen pakai seragam kuliahnya. Mantap. Woi, saya pikir kayak militer, ternyata ABCD. Abri bukan cepak doang. Oh, gitu ya. Iya. Gitu ya. Sebelumnya saya udah kuliah di UIN Ciputat. Kebetulan kan saya ini nggak sebenarnya masih linear lah. Saya kan dari pesantren juga, jadi kerjaannya di PK pun berdoa aja supaya nggak kecelakaan ya kan. Iya, benar. Terus setelah lulus dari pesantren masuk ke UIN Ciputat jurusan dakwah. Oke. Jurusan dakwah, setelah ospek ternyata baru keluarlah surat kelulusan dari Curug itu. Oh. Akhirnya saya milih buat sekolah di Curug. kayak Karena gitu. tesnya mungkin masanya berbarengan. Masanya bareng tapi untuk pengumuman kelulusannya beda. Akhirnya lebih Milih ke Curug kayak gitu. Bener-bener awam ya. Bener-bener awam, nggak tahu kayak ini apa sih PK gitu. Saya cuma ngeliat yang motivasi saya buat masuk Curug itu cuman gampang cari kerja, itu aja. Oke. Pada saat itu. Realistis ya? Iya, realistis. Kalau tahu di STPI pasti dibutuhkan lah, dicarilah dulu. Dulu image-nya adalah sekolah kedinasan sih, lebih tepatnya gitu. Terus minim biaya juga, gitu. Sekalipun realitanya enggak. Selalu ya realitanya ya. Selalu. Tapi nggak apa-apa kan, Iya. sebuah proses kan. Nah, dari yang awalnya awam penerbangan nih, akang-akang semua ke dalam mendalami proses pendidikan di sana itu sampai dengan akhirnya mencintai dong industri Yeah. penerbangan itu tuh gimana sih? Apakah berat? Apakah ternyata gampang ya suka sama dunia penerbangan itu gitu? Apa khususnya PK atau khususnya tadi jurusan yang dipilih gitu? Itu gimana tuh prosesnya tuh Proses awalnya? mencintai. Mencintai. Pendalamannya tuh maksudnya gimana tuh Prosesnya. berat kah apa gimana gitu? Kalau berat itu kita nggak bisa bilang berat juga ya, karena apa ada pola pendidikan Oke. di sana yang apa semi militer gitu kan. Oke. Dia kan semi militer, terus apa namanya, ada yang sering dijadikan ini tuh, jadi sana tuh dipaksa, terpaksa, terbiasa. Oke. Mantap. Jadi- Coba ulangi bang, dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Terbiasa. Ya. cocok. Keren. Mau apa? Walaupun itu mungkin berat gitu kan, tapi kan kita udah masuk situ, udah harus Iya. jalani, ya udah. Iya, betul. Dan pada akhirnya ya sudah siap aja Ya gitu harus lama-lama juga terbiasa gitu kan. Iya, betul. Kalau Kang Ida gimana nih? Tipenya tuh yang adaptasinya lama atau yang soalnya maaf nih ya kan kadang-kadang Ada orang kalau lihat-lihat di ini ya dengan cerita kan ada yang jadi ngedown banget gitu kan, ada yang udah gua nggak sanggup gitu. Cabut atau gimana gitu. Nah, ini gimana nih? Kalau saya tuh tipikal orang kayak paku. Jadi udah nancep ditanam lagi gitu aja sampai nancep gitu. Sampai jebol. Iya, nikmatin aja udah kayak gitu. Karena mau gimana pun itu pilihan saya gitu loh. Iya. Saya milih buat sekolah di situ. Terus setelah lulus ya alhamdulillah saya juga nggak seujuk-ujuk langsung kerja. Saya juga survive sendiri sih kebetulan karena memang saya sempat gagal waktu proses tes di Angkasa Pura 1 waktu itu. Oke. Sempat Sempat. Nah, setelah itu ternyata jalan Tuhan. Iya. Saya ngelamar ngehonor di PPSD MPU dan diterima. Nah, itu mulai saya kerja di situ. Akhirnya kayak kepakainya justru di situ mungkin secara teori untuk di kantor yang pertama. Setelah itu baru di Bandara Pondok Cabe saya bisa aplikasiin yang lainnya. Sempat hard Pondok skillnya. Cabe dulu. Iya. Berapa lama tuh? Di Pondok Cabe kurang lebih 2 tahun. Oke, dari situ Langsung ke sini. Ada bukaan atau ada bukaan? Iya, gitu? ada rekrutmen ada internal rekrutmen. dari Curug juga. Kalau Bang Zul mana dulu? Kalau saya di Balai Diklat dulu. Oke. Balai Diklat, tapi masih di Curug juga.
Oh gitu, siap. Masih ini bawah Curug lah ya. Setelah itu baru ke sini gitu. Iya. Oke. Setelah itu ya gimana tuh yang tadinya nih maksudnya buat Bang Zul nih, tadinya nggak awam nggak sih awalnya sebelum sama PKPPK? Pertamanya gimana sih gitu, pengalaman? Pertamanya awam banget gitu. Nah, ternyata setelah masuk, ternyata ilmu tentang pemadam itu khususnya di bandara itu memang ada kurikulumnya tersendiri, gitu kan. Kurikulum tersendiri, terus prioritasnya cara penanganannya itu agak berbeda dengan apa yang biasa kita lihat di kota-kota tempat kita tinggal. Nah berarti dari untuk masuk ARFF, nama lain itu ARFF ya? Airport Rescue. Banyak sih, ada ARFF, ada RFFS juga ada. Oh, berdasarkan apa tuh Bang? Sebenarnya itu kayak apa ya? Singkatan aja sih. Maksudnya lebih ke POXI sebetulnya singkatan itu. Jadi kalau kayak ada perusahaan Angkasa Pura II, itu ARFF, Aircraft Rescue Firefighting. Nah, kalau untuk AP1-nya sendiri beda, RFFS. Dia Rescue Firefighting Service gitu. Jadi dia lebih menonjolkan ke pelayanan servisnya. Tapi kalau ARFF tuh ya nama ya PKPPK-nya gitu, tanpa menunjukkan kayak servisnya gitu. Kalau kita general aja PKPPK ya kalau di kita. Iya, kalau di kita PKPPK ARFF. Nah, itu untuk terjun ke maksudnya untuk bergabung dengan unit PKPPK di sini berarti ulang training dari awal gitu apa gimana tuh? Karena kan di luar jurusannya pindah ya gitu maksudnya. Ya kalau yang Bang Zul itu. Oh iya. Pendidikan lagi maksudnya semua dari awal tentang PKPPK, ikut pendidikan? Enggak, jadi pas masuk pendidikan itu udah langsung PK. Jadi pas proses seleksinya aja, seleksinya aja. Pas daftar, terus diseleksi, akhirnya setelah seleksi masuk di PK. Oke. Nah selama ini nih, selama bekerja di sini kurang lebih 3 tahun gitu, walaupun amit-amit ya, tapi udah ada apa aja sih gitu, penanganan apa aja sih yang dilakukan di Bandara Kertajati ini gitu? Di sini untuk penanganan pesawat yang melibatkan maksudnya kebakaran atau apapun lah gitu ya, berhubungan kebakaran lah tentunya ya. Kejadian yang melibatkan pesawat udara alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah ya. Nah, paling yang pernah kejadian itu kejadian melibatkan lingkungan. Lingkungan. Jadi karena kemarau terus ada sambaran api jadi menyebar dan mengganggu penerbangan. Iya, waktu itu kan sempat masuk berita juga ya. Iya. Berapa hari sih itu, Bang? Sehari semalam. Sehari semalam itu ya. Besar kan sampai ke area depan kan, kelihatan dari jalan penumpang. Nah, itu berarti menjadi tanggung jawab tupoksi PKPPK kan atau gimana? Masih tetap tanggung jawab dalam kawasan bandara. Kawasan bandara. Oke. Nah, waktu itu kan memang yang terlibat banyak juga ya. Maksudnya nggak hanya unit kita, tapi ada kalau nggak salah damkar dan akan damkar. Nah, itu koordinasinya seperti apa sih? Jadi mungkin boleh di-share juga nih ketika suatu insiden kejadian gitu. Hal apa sih yang bikin kita harus minta backup dari pihak luar gitu, dan gimana sih cara alur koordinasinya itu maksudnya? Jadi gini, setiap bandara itu harus menyusun namanya dokumen Airport Emergency Plan. Ya. Nah, ERP ya? AEP. Sorry. AEP namanya. AEP itu isinya ya itu struktur organisasi dan koordinasi dari pihak internal bandara dengan pihak luar dalam menangani kejadian yang melibatkan pesawat udara maupun nggak pesawat. Jadi contohnya kita membutuhkan bantuan kayak tadi bantuan pemadam dari luar ya, ya. Bisa itu masuk ke
dokumen AEP. Dokumen AEP. Jadi memang semuanya sudah regulated ya. Ada Iya. SOP-nya lah ya. Iya. Koordinasi ya. Itu juga di AEP itu juga ada kayak semacam kesepakatan bersama antar instansi tersebut terkait apabila ada kejadian kebakaran atau hal-hal yang sekiranya mengganggu aktivitas penerbangan, mereka wajib ikut terlibat gitu, membantu para petugas yang ada di bandara gitu. Jadi tanpa kita minta pun, begitu mereka dapat info terkait kebakaran, kalau di PKPPK sendiri mereka bisa langsung datang ke sini gitu. Dengan prosesnya. Jadi kalau misalnya kayak ada staging area, terus ada spot-spot sebelum dia bisa langsung masuk ke runway. Oke, jadi udah otomatis lah harusnya gitu, udah sepakat gitu. Nah waktu itu kalau bisa ini waktu kejadian itu yang pertama kali menemukan itu unit PK atau bukan? Maksudnya mengetahui ada ini nih gitu. Gimana tuh? Kalau ada kejadian Iya. Waktu itu Kebetulan waktu itu reportnya itu pertama dari APSEC kalau nggak salah. Kalau ada pertama asap di sekitar Pertamina ya, di PPU depan ya, di PPU depan. Terus kita cross check ternyata benar, dan itu karena ilalangnya sudah kering dan lumayan panjang ya, tinggi gitu. Jadi gampang banget tersulut sama api gitu. Angin lagi kan. Angin. Gitu. Nah ini jadi mungkin buat warga BJB juga dibutuhkan koordinasi lintas unit ya, nggak cuma PKPPK aja, karena kan yang namanya insiden itu khususnya kalau kebakaran, apalagi hubungan sama lingkungan kan kejadiannya bisa di mana aja spotnya gitu. Nggak hanya di area sisi udara atau area yang berhubungan dengan pesawat aja gitu. Jadi kayak kemarin insiden di Kertajati terjadi ya, itu merupakan contoh koordinasi yang baik lah, kerjasama yang baik antar lintas unit ya. Iya, lintas unit. Ya. Oke, nah sekarang nih setelah udah 3 tahun di sini tuh kira-kira nih suka dukanya bekerja di unit PKPPK Kertajati. Ya, Ambil diminum dong kopi. Oh iya, ini kamu loh. Bener nih, belum aduh. masuk brand. jangan disebut dulu. Silakan nanti dulu. Ini kopi khas Jawa Barat kayaknya. Ini ya, kuntang bukan ya? Apa ya? Kontak. Padahal yang biasa beli Indomaret ya. Tapi sebelum masuk ke situ ada beberapa hal nggak sih Kang, kayak kalau SOP tuh kadangkala mempersulit atau justru memperlambat operasinya gitu loh. Atau mungkin pelaksanaannya, implementasinya kadang Tidak sesuai. harus Kendala-kendala gitu yang Ya, harus. operasi. Jadi kalau di PK itu mungkin semua ya, sebelum jadi SOP itu kita udah punya peraturan induk. Jadi kita harus ngapain. Nah justru dari kebiasaan yang ada di lapangan itu kita kita tulis ya, bukan kita tulis ya, maksudnya kita buat sebagai SOP gitu, dengan lebih diperhatikan, lebih safety-nya lagi seperti apa gitu loh. Yang itu nanti akan dituangkan ke SOP itu dari kebiasaan kita, dari daily activity, terus baru ke SOP. Sebenarnya kayak gitu lebih nggak dibilang berat sih. Jadi kayak emang sebenarnya kayak gitu gitu. Dan kita nggak mungkin kayak kita udah sekolah PK, nggak mungkin kita ngelakuin hal-hal bodoh di luar itu gitu. Nah itu yang kita tuangkan ke dalam SOP gitu. Iya, betul. Karena ya memang pasti hubungan operasional dan teknik itu kan hubungannya pasti dengan ya SOP lah ya, prosedur banget lah ya, biar hasilnya itu nggak menyimpang kan gitu kan. Prosedur. Ya. Karena kita juga interaksinya bukan sama manusia juga kan. Maksudnya ada alat-alat alat-alat yang kita pakai buat perang itu yang entah gimana kondisinya, terus ini prosedur penggunaan alatnya seperti apa, kalau manualnya harus gimana gitu. Oke, tadi ngomongin daily activity, jadi saya mau nanya, kita udah pernah SKD belum sih? Simulasi PKD ya? ya? PKD. Udah pernah belum ya kalau Bandara Kertajati? Kalau PKD skala penuh belum. Oh, Skala penuh. baru tabletop ya, baru apa? Ya, baru yang kecil-kecil ya. Nah itu kayak gimana sih? Coba dong tolong dijelasin PKD itu tahu apa, namanya. Dan seperti apa sih kegiatannya gitu? Enggak. Gimana? Ngomong bareng Iya, juga, kalau kalau PKD tuh lebih melibatkan internal ya. Jadi kayak kesiapan, kesigapan. PKD itu parsial ya. Apa sih PKD? Penanggulangan keadaan darurat. Penanggulangan keadaan darurat ya. Ada juga kayak partial exercise apa gitu, saya lupa. Yang itu emang benar-benar internal. Jadi lebih melibatkan internal. Jadi kayak misalnya ada satu kejadian nih.
pesawat crash ya amit-amit ataupun dia request service call kita, itu nggak semua PK. Artinya kayak di situ kita perlu isolated area juga yang nantinya itu yang ngasih police line ya, semacam police line itu dari AFSEC kayak gitu-gitu. Jadi emang ada prosedurnya juga. Nggak cuman PK, misalnya kalau semuanya PK mungkin nggak akan terhandle juga gitu. Buat nggak, maksudnya nggak sampai ke tujuannya gitu. Karena kan moto PK sendiri kan to save life. Jadi kalau kita masih harus mikirin lighting, harus mikirin police line itu kayaknya kita nggak bakal sampai to save life itu gitu. Oke. Berarti itu masuknya apa tuh yang lintas gitu? Tetap PKD gitu ya, yang skala PKD internal. Nah, kalau yang satu lagi tuh tadi eksternal yang full skala penuh. Iya, itu mungkin dari AEP terus kita aplikasiin. Disimulasikan, lebih tepatnya disimulasikan. Jadi kalau dari AEP, ini kalau kejadian ini terus gimana, kayak dari instansi AURI-nya, militernya, polisi pariwisatanya, sektor pemadam kotanya, BNBP, KNKT gimana gitu. Itu katanya kalau lihat yang ada udah tuh bikin miniatur pesawat ya, bikin miniatur pesawat. Mock up gitu. Terus bener-bener kayak nyiram gitu kan. Kayaknya seru tuh. Ada mock up evakuasi korban juga. Oh iya, ada korban. Evakuasi korban. Kan di insert foto-foto contoh itu ya. Ada ting-ting kayak ada yang muda-muda tuh yang gede-gede. Seru sih sebenarnya ya, maksudnya ya amit-amit sih kalau kejadian. Ya jangan juga sih gitu. Tapi kan segala sesuatu harus dipersiapkan kan. Nah, tapi kalau perlu dilatih bener. Kalau misalnya tidak ada insiden ataupun kejadian nih, tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Nah, gimana nih? Ini sebenarnya yang saya gemes. Ini kayak salah mindset atau persepsi, kita bilang awam pun enggak ya seharusnya. Tapi bahkan kebanyakan orang yang kerja di bandara pun berstat seperti itu gitu loh. Jadi kayak PK tuh nggak diharapkan kerja. Sering banget itu kalau buat saya dengar. Ya, karena di mungkin ya orang-orang yang bicara seperti itu, mereka melihat kita bekerja saat ada kebakaran aja gitu loh. Tapi kalau di PKPPK khususnya pemadam bandara ya, kita punya 3 voksi Kang. Jadi ada operasi, maintenance, sama training. Nah, jadi kalau ada bahasa nggak diharapkan kerja, itu saya mending pakai training kerjanya kolor gitu, kaos, kayaknya lebih enak datang pakai sarung gitu kan, tanpa jam kerja, iya kan, terus digaji gitu. Tapi enggak, jadi kalau bahasanya itu mungkin lebih tepat, PK itu nggak diharapkan beroperasi Kang. Hari-harinya kita standby, kita kerja, kita monitoring, sekiranya ada lebih ke pencegahan sih, lebih pencegahan, terus kita ngecek alat juga, kayak gitu. Jadi nggak kebakaran, tapi di situ ada maintenance, ada operasi juga, training juga, kayak kita maintenance fisik seperti apa gitu, alat-alat kita yang ready for use juga, biar ready for use juga setiap harinya harus kita cek oli, BBM dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ada statement yang kayak gitu ya, tidak diharapkan kerja, saya pulang. Saya datang ke kantor pakai sarung. Datang langsung nyemprot doang. Gitu kan. Jadi kayak kebayang nggak sih kalau lagi hari kejadian amit-amit gitu kan, tiba-tiba ada alat yang nggak fungsi kan, itu juga kan, karena memang justru alat yang semakin nggak dipakai kan justru semakin dicek kan gitu, ini berfungsi nggak sih, karena kan udah lama nggak di ini kan, seperti khawatirkan ada kenapa-napa gitu. Dan emang di dunia penerbangan itu semua berkaitan ya, kayak rantai makanan gitu ya. Kita nggak bisa bilang kayak PK ini salah satu unit vital yang ada di bandara gitu. Sekalipun realitanya memang iya gitu. Kadang tolak ukur si maskapai pun untuk masuk ke suatu bandara itu mereka nanya dari kesiapan PK-nya, jumlah personil, ketersediaan air, kendaraan yang ready for use-nya gitu. Bahkan ada standarnya dari ICAO, ada beberapa pilot yang emang saklek banget gitu ya. Jadi di bandara tuh sebelum dia take off landing, si tower minta kontak PK buat kesiapan mereka gitu loh. Jadi kalau emang PK-nya ini kurang 2, dia nggak mau landing sampai itu orang PK ada gitu. Iya, jadi dari tolak ukur sih. Jadi karena si pilot itu mau landing dengan ada apa ya? Ada jaminan, ada kepastian kalau dia landing di bandara ini safe gitu. Gitu sih. Ini juga ya, apalagi ada yang namanya mungkin kalau umum di PKPK tuh respon time. Respon time itu bener masih 3 menit maksimal? Masih, maksimal 3 menit. Ya. Artinya
posisi PK itu posisi stasiun PK ya, stasiun Iya. PK terhadap Benar. sampai kepada ujung runway itu ketika diakses oleh mobil kendaraan PKPPK itu nggak boleh lebih dari 3 menit. Iya, nggak Maksimal boleh. ya, maksimal 3 menit. Ya itulah apa keseruan dan juga kehebatan lah dari unit PKPPK gitu. Kalau misalnya bicara kesehariannya gitu, anak-anak PKPPK tuh gimana sih, maksudnya suka dukanya dulu deh gitu. Gimana nih? Mungkin Kang Jul. Suka apa duka nih ya? Iya. Gitu kan. Sukanya itu karena kita kalau di sini ya kita melakukan kegiatan-kegiatan latihan yang yang lebih banyak, oke. ya lebih banyak macam-macamnya. Oh, gitu. variatif ya banyak macam-macamnya, variatif itu akhirnya jadi tidak terlalu membosankan. Oke. Ya, karena memang kerjaannya kan agak membosankan ya. Untuk yang keseharian ya. Ya, keseharian. Makanya di ada jadi orang PK itu dikhawatirkan itu dia stres. Oh. Karena oke. kan tadi yang dibilang kenapa dia bekerja tapi nggak diharapkan bekerja gitu. Iya benar, stigmanya seperti itu Iya, ya. iya. Jadi memang itu kan kejadian yang dialami setiap hari. Iya benar. Apalagi nggak pernah ada kejadian, Iya, jadi tapi iya, kita iya. harus tetap kerja, harus tetap Iya. melaksanakan rutinitas itu ada jenuhnya juga kan. Iya, gitu. benar. Makanya biasa macam-macam lah dikasih hiburan. Gitu. Biasanya orang jenuh tuh jadi gila-gila gitu ya. Iya. Nyimpang-nyimpang dikit ya. Hiburan, dikit lah. main olahraga, main badminton atau basket atau apa Oke, gitu. ada ya Ada rutin itu ya ada anak-anak ya. ada ring basket. Ah. Yang belum ada fitness. Oh iya. Mungkin nanti bisa cair fitness. Amin, doain ya, sejahterakan ya. Semua unit nggak cuma Ya mungkin PKPK ada aja. investor juga dari penonton nih yang mau ngasih alat fitnessnya Iya, gitu iya, kan. iya, bener. Seru-seru, tapi emang perlu kan fitness kan? Perlu Untuk perlu pendidikan banget. fitness. Itu masuknya di training sih. Oke. Di Jadi udah ada mental apa aja tuh kalau berhubungan sama hobi yang sudah dilakukan bareng anak-anak PK nih, di anak-anak PK? Hobi ya olahraga. Olahraga ya, berolahraga ya. Oke. Itu di mana? Di situ, di station? Iya, Iya di session. Oke, Fair oke. session. apa? Banyak Ngisi yang waktu. olahraga. Ngisi waktu ya, iya. Karena kan station itu ada berapa lantai ya? Kalau indoornya 3. kepake nggak? Kalau gedung dalam bangunan itu? Indoornya lantai 2-3 belum. Oh, belum ya? Masih belum. Sempat kepake di lantai 3 pas ada penerbangan. Karena Oh, lantai oke. 3 kan watchroom. Ya, watchroom ya. Hmm. Oke. Nah, sukanya dari Kang Giza ada nggak? Nambahin? Kalau suka dukanya, kita selalu dikucilkan ya kebanyakan dengan statement-statement tidak diharapkan kerja itu. Makanya saya mau bantah statement itu dengan Iya. lebih tepatnya kita nggak diharapkan beroperasi tapi kita tetap kerja gitu. Iya, benar. Terus dukanya juga mungkin ya kita nggak ngeliat salary ya, tapi resikonya tinggi. Jadi paling nggak dipertimbangkan salary-nya. Iya. Salary-nya dipertimbangkan gitu. Jadi karena awalnya dikucilkan jadi sepelekan kan. Iya, Kebanyakan benar. stigma yang kayak PK nggak diharapkan bekerja itu justru para pimpinan gitu loh. Iya, Yang benar. mengeluarkan stat itu karena ya nggak tahu karena dia awam atau seperti apa saya nggak ngerti Iya, gitu. iya. Terus kalau sukanya di PK, jadi saya pernah kayak sempat down juga ya di mental tuh down. Gue gini-gini aja terus kayak buat upgrade diri tuh selalu stuck gitu. Tapi sampai ketemu kayak semacam reason gitu ya statnya. Waktu adalah uang itu saya nggak percaya 24 jam. Saya nggak percaya penuh karena statement waktu waktu adalah uang. Karena di dunia ini semua sama, kita punya waktu yang 24 jam dengan nilai yang berbeda. Jadi kayak mungkin salary saya berapa, Jul berapa, Kang berapa, semuanya beda-beda gitu. Nah itu saya nggak percaya kalau waktu adalah uang, tapi saya punya waktu yang bisa yang menghasilkan uang. Nah itu mungkin sukanya saya di PK itu. Jadi saya punya waktu kesenjangan. Salah satunya saya bisa ngasah hard skill atau soft skill saya di sana. Kayak kebetulan saya juga suka maintenance ya, ngebengkel. Jadi saya bisa ngoprek motor, Mantap. untuk mobil, kendaraan PK gitu. Jadi Oke. saya punya waktu di situ yang buat upgrade diri saya gitu loh. Karena kalau saya ngelihat kayak wah
saya kerja keras untuk jadi ini, kayaknya enggak. Oke. Untuk saat ini sampai sekarang pun enggak, karena saya udah menemukan sukanya di unit kerja ini nih, gitu. Passion ya. Saya punya waktu di sini gitu. Iya, benar-benar. Sambil standby. Ini keren banget karena kan jarang juga ya orang yang menemukan passion di kerjaannya. Kadang tuh orang ada yang terlalu idealis ya, dan gue pengennya ini nih gitu, tapi akhirnya ketika nggak ketemu apa yang dia pengen, jadinya malah break ke dia, nge-break sendiri gitu. Tapi ini mungkin bisa dicontoh juga nih buat warga BIJB, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan gitu, apa yang kita kerjakan, coba kita tekuni dulu ya, tekuni dulu supaya kita menemukan passion kita di situ gitu. Ini keren banget. Apalagi tadi maintenance, modifnya juga nggak biasa, mobil PK loh. Bukan mobil biasa di PK. Mobil PK sendiri itu. Foam tender. Soalnya gini, uniknya lagi kalau di unit PK itu speknya spek luar ya, di Indo khususnya. Jadi memang ada beberapa mobil PK kayak di BJB khususnya ya. Itu ada kayak mobil Iveco, itu tipe 3, karoseri Indo, fare system Indo. Tapi untuk dari segi unitnya itu Itali. Jadi ada beberapa part atau yang sekiranya nggak ready stock di Indo. Nah ini kita harus berpikir keras agar mobil ini tetap bisa operasi gitu. Oke, itu artinya kita build sendiri apa gimana tuh maksudnya kalau yang ada di Indo? Lebih nge-build sendiri mungkin. Kayak kasarnya gini dudukan aki. Aki dari Italia itu nggak yang kayak aki GS di Indo gitu ya kan. Nah itu kalau rusak ya kita kalau harus nunggu dari Itali gimana kondisi bandara kita, sedangkan dituntut ready for use 24 jam gitu. Jadi kita harus nge-build kayak dudukan aki itu agar mobil ini tetap bisa beroperasi kayak gitu. Apalagi FT1 Ziegler ya. Iya, Ziegler itu dari Jerman ya, produk Volvo. Dan itu build up. Jadi kalau tipe 3 itu bisa dia datang sasis ke Indo terus dikaroserikan. Kalau tipe satunya itu build up segelondong dari Jerman, dia udah dari karoseri Ziegler di sana datang ke sini, tinggal FAT CAT di kantornya Ziegler di yang perwakilan Ziegler di Indonesia lah, importirnya gitu. Berarti ketika ketemu dengan ini permasalahan nih dari segi apa sih modif atau maintenance yang harus kita ini gitu. Nggak ada kata nggak bisa ya, harus bisa ya. Harus bisa. Kalau ketemu yang benda impor gitu, harus bisa. Gitu. Iya. Dan uniknya di Indo tuh gitu. Maksudnya kayak orang-orang Indonesia tuh, saya suka di maintenance karena seni ya. Kalau seni kan nggak ada yang salah ya, nggak ada yang jelek juga. Bener. Asal jalan. Iya, hobi. Saya ngeliatnya ke situ sih. Yang penting asal jalan dan safe aja. Safety gitu. Oke, ini mungkin buat wargi-wargi BIJB juga ada yang mau tertarik nih mencoba dunia industri penerbangan khususnya PK-PPK gitu. Nah, coba mungkin ada motivasi atau pesan atau apa biar yang mau menekuni bidang PK-PPK gini. Gimana coba? Coba dulu. Kang Ju dulu. Iya. Sebenarnya tugas jadi PK-PPK itu saya simpulin apa? Cocokkan dengan kesimpulan ini ya. Apa namanya? Jadi tugas utama PK-PPK itu adalah to save lives. Menyelamatkan jiwa dan harta benda dari kejadian atau accident yang melibatkan pesawat udara maupun tidak melibatkan pesawat udara. Itu tujuan utamanya. Tugas utamanya. Tugas pokok kita itu ada melakukan operasi pemadaman atau penanggulangan keadaan darurat, kemudian melakukan latihan, baik itu latihan basah, latihan kering, classroom segala macam. Kemudian melakukan maintenance, pemeliharaan rutin, bisa ada yang per hari, per bulan, per minggu. Per hari, per minggu, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Per 6 bulan. Nah, itu semua kita lakukan termasuk pencegahan kebakaran di gedung terminal, perkantoran atau terminal. Ya. Mereka ada pesan nggak buat yang mau ikut? Buat yang mau ikut tertarik nih sama dunia PK-PPK gitu. Siapkan apa nih harus siapkan gitu atau apa gitu. Kalau untuk persiapan itu
niat dulu. Niat nomor Niat. satu, guys. Iya, niat. Kemudian Lulus SMA dulu Lulus dong. SMA dulu. Lulus SMA dulu. lulus SMA dulu, terus mengikuti diklat, Ya. mengikuti diklat di lembaga diklat, bisa di sekolah tinggi penerbangan atau di balai diklat atau di lembaga swasta juga. Kayaknya udah ada sekarang. Swasta belum. Iya. Karena budget. Ya, karena diklatnya juga cukup mahal itu kan, Oh, oke. waktunya cukup lama, alat-alatnya juga alat-alatnya juga berat atau susah Oke. gitu kan. Untuk beasiswa belum ada ya? Program Beasiswa belum beasiswa ada. mengikuti diklat. Volbit ya paling ya, pola Belum. pembibitan dari curug itu. Oh, beasiswa itu Tapi nggak 100% sih. Oh, tetap. Ya, masih tetap ada. Itu yang vokasi ya, yang diploma. Kalau yang sebenarnya untuk syarat operasi itu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu dikatnya sekitar 3 bulan. sebulan lebih, 4 mingguan. Oke. 4 mingguan. Ya. Ini diklat untuk sertifikasi Basic. Basic ya. PKPK. Oke. Itu sekitar 4 mingguan. Oke. Mingguan. Itu bisa di apa namanya? Didapatkan di lembaga diklat atau di Tapi setelah bekerja ya. Oh gitu, Iya. setelah bekerja. Oh. Setelah bekerja, jadi mungkin yang bisa diklat itu nggak yang lulus SMA terus ujuk-ujuk diklat basic ya, kecuali dia diploma ngejarnya sekolah atau kuliah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang tadi SMA terus bisa mendapatkan sertifikat itu syaratnya itu mungkin setelah bekerja, bukan mungkin ya, setelah bekerja. Setelah bekerja dulu. Jadi mungkin ada rekrutmen entah dari tambang atau bandara private atau dari perusahaan angkasa pura. Nah setelah rekrutmen itu dia disekolahkan atau didiklatkan basic PKPPK Oke. kayak gitu. Jadi butuh pengalaman kerja I- juga. Pengalaman sih belum, tapi pengalaman sih enggak, tapi status. Oh, status pengajuannya gitu. Oh, mengajukan diklat sebagai status bekerja ya. Ya, Sebagai karena pekerja. lisensinya sendiri itu bisa terbit di setelah bekerja di bandara udara gitu. Oh, oke. Berarti yang Kertajati juga sama kemarin teman-teman Iya, ya? sama. Oh. Nah, cuman kebetulan kalau Kertajati ini spesial sih, Kang. Gimana tuh? Spesialnya jadi Kertajati ini merekrut SDM PKPPK yang sudah siap beroperasi. Dalam artian beberapa teman-teman ini bukan yang fresh graduate banget. Oke. Iya, iya. Ya, jadi jadi BJB ini khususnya PK ya yang saya lihat. Iya, iya. Jadi kayak BJB ini perusahaan kita nggak perlu mendiklatkan teman-teman untuk mendapatkan lisensi. Karena sebagian sudah berlisensi semua gitu. Oh, mantap dong kalau gitu. Ya karena kalau untuk menyekolahkan sampai ke basic PKPPK sendiri itu kalau nggak salah minimal per orangnya itu butuh biaya sekitar 35 juta. Waduh. Ya lumayan kan kalau dikari 9 orang aja tuh. Cuman spesialnya BJB ini merekrut teman-teman yang udah siap bekerja gitu. Sudah ada lisensinya, sudah ada sertifikatnya juga, tinggal beroperasi gitu. paket hemat. Paket hemat. Keren Iya. banget ya. Dan setelah spesial itu bukannya dispesialkan lagi tapi enggak. Ya ini ya apa namanya juga apa kita berproses moga-moga Ya, diperlukan semua deh. semuanya berproses. Semua yang bekerja di BIJB atau di bandara manapun itu mendapatkan pengakuan yang sepantasnya ya. Ya. Karena kan ini kita services kan. Safety, services dan apa satu lagi 3S itu. 3S di bandara itu tuh. Coba tambah di sini nih. Syukur. Ya, harusnya ya kita sebagai petugas pelayanan jasa tuh kita mendapatkan inilah apa kenyamanan juga lah dalam Iya. bekerja ya, bisa untuk Benar. memberikan performa yang maksimal juga kan. Iya. Nah mungkin tadi secara administratif mungkin pesannya nih apa mental atau apa kayak Iya. ini Mungkin mental ya. mental. Karena di lapangan sih ya. Karena kita kan lebih di lapangan, lebih dituntut hard skill juga. Kalau soft skillnya mungkin lebih ke update ya. Karena adanya peraturan baru yang harus kita update, ada regulasi yang aneh-aneh juga bunyinya harus kita update gitu. Tapi lebih ke mental sih. Karena fisik terus soal dunia lingkungan kerjanya juga senior junior. Ada Di ya. situ jadi emang kayaknya prioritasnya itu mental deh. Kalau untuk yang emang pengen berkarir itu, tapi tenang aja. Kalau buat saya sendiri mental itu bisa dibentuk setelah
menemukan waktu adalah uang. Asik. Siap. Iya. Ini orang siap salah. Ya, itu kan. Jadi nggak apa-apa salah terus, Salah punya terus. skill, yang penting punya skill. Iya, gitu. benar. Mau salah secara senioritas tapi punya skill, insya Allah mentalnya kena. Wah. Keren. Tertarik. Kayaknya tertarik. Iya, harusnya Bang Aldri ini masih TK juga. Secara postur tinggian Bang Aldri ketimbang saya. Sampai pesawat atas nyampe. Iya. Buat evakuasi bule bisa lah. Saya juga mau, tapi diklatnya ada yang bayarin nggak ya? Ya. Tolong ya. Bukan. Ngomongin. Ya. Oke. Ini seru banget nih. Sampai nggak kerasa udah mau sejam ya, tapi seru banget ini di episode pertama ngoprot ini kita dapat tamu teman-teman yang seru-seru dan sangat bermanfaat ya, berguna Iya, juga. mudah-mudahan. Dan moga-moga buat warga BIJB juga berguna ini info-infonya juga bisa membangkitkan rasa ingin tahu atau motivasi warga BIJB untuk ingin mengenal dunia penerbangan ya, khususnya PKPK. Jadi mungkin kita sampai ketemu lagi di ngoprot episode berikutnya, tentunya dengan konten-konten yang lebih seru. Terima kasih banyak dari PKPK Bang Zul dan Kak Tirza. Top banget ini. Coba dikasihnya keren. Jadi jangan lupa sebelum kita ketemu di ngoprot episode berikutnya, di like, komen, dan subscribe channel PT BIJB, itu wajib. Juga nanti ada IG-nya ya. IG-nya Oke. di follow. Mau nggak di follow? Boleh. Oke, sampai ketemu lagi. Permission to take off. Bye bye. Bye.